Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Bunyinya bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Jadi jelas apa yang dilakukan oleh Doktif dan mungkin teman-teman reviewer lainnya yang memberikan edukasi kepada masyarakat itu adalah hak daripada bagian daripada mereka sebagai masyarakat untuk memberikan edukasi dan melakukan upaya-upaya perlindungan konsumen. Kemudian selanjutnya terkait dengan tadi sudah dijelaskan juga oleh teman-teman mungkin dari lembaga bantuan hukum kesehatan terkait dengan adanya upaya-upaya itu gitu. Nah, selain daripada langkah itu, kami juga telah melakukan langkah hukum dengan membuat laporan polisi terhadap beberapa produk yang kami duga itu produk milik dari DRL. Itu sudah kami masukkan laporannya terkait dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, cuman untuk lebih lanjutnya kami mungkin agak membatasi ya terkait dengan itu karena sedang dilakukan upaya penyelidikan oleh pihak kepolisian dan kami sangat menghargai, menghormati dan percaya kepada pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian akan bekerja secara profesional. Jadi kami tidak akan membeberkan lebih jauh terkait itu karena mungkin itu tadi dalam tahap penyelidikan agak bersifat rahasia. Jadi kita percayakan kepada pihak kepolisian. Terus yang kedua terkait dengan adanya insiden atau peristiwa di tanggal 17 ya, hari Jumat malam itu tanggal 17. Mungkin teman-teman atau masyarakat sudah melihat rangkaian peristiwanya, sedikit melihat rangkaian peristiwanya yang sudah banyak beredar di media sosial. Oke, mulai dari suatu tempat rumah makan, kemudian berlanjut ke Polsek dan sampai ke Polda Metro Jaya. Nah, untuk saat ini terkait dengan peristiwa itu kami sudah membuat laporan polisi terhadap beberapa terlapor dengan inisial SS, AF, AA, HR, dan I. Ada tambahan lagi ya, satu cewek itu. Ini nanti akan meluas ya. Jadi semua yang di situ ada juga yang diduga memberikan uang juga nanti akan dikasih. Itu semuanya akan kena ya, satu rombongan mereka semua akan Doktif laporkan. Jadi apa yang di sini itu karena pada satu itu nama yang Doktif ketahui pada saat itu. Itu udah malam banget, Doktif pengen cepat pulang ya. Tapi nanti akan ada beberapa nama yang pasti akan Doktif laporkan. Jadi itu saya lanjut lagi tadi. Untuk saat ini laporan yang masuk di Polda Metro Jaya itu terkait dengan dugaan pemaksaan disertai dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUH Pidana. Timbul banyak pertanyaan baik di media sosial ataupun yang disampaikan kepada saya secara pribadi atau teman-teman tim hukum lainnya bahwa kenapa hanya pasal 335 yang dimasukkan dalam laporan polisi tersebut. Jadi kami coba klarifikasi. Karena pada malam itu kejadiannya mengalir begitu saja setelah dari tempat kejadian perkara, kemudian kami ke Polsek, di Polsek kami mediasi, tidak tercapai titik temu. Masing-masing pihak ingin melakukan upaya atau langkah hukum. Akhirnya setelah dari Polsek kami langsung membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya malam itu juga. Nah, kami sebagai tim penasihat hukum yang kebetulan hadir pada saat itu, seketika itu, tentu berupaya objektif ya. Kami berupaya objektif, kami melihat fakta-fakta yang ada dan fakta-fakta yang kami peroleh dalam waktu yang singkat itu hanya beberapa jam. Kami hanya bisa bertanya dengan beberapa saksi yang melihat. Kami baru bisa menyimpulkan satu
kejadian atau suatu peristiwa pelanggaran hukum terkait dengan upaya pemaksaan itu tadi. Nah, setelah itu keesokan harinya kami kembali bekerja, mengumpulkan beberapa bukti, mengolah data, mungkin sempat menanyai beberapa orang. Akhirnya kami sudah mendapatkan beberapa tambahan informasi dan kedepannya akan kami tindak lanjuti terkait dengan adanya dugaan-dugaan pelanggaran hukum lainnya seperti itu. Iya. Oke, baik, terkait dengan tambahan-tambahan pasal untuk saat ini terkait dengan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, ya, itu sudah banyak videonya beredar yang menunjuk Doktif bahwa kamu penipu. Nah, itu sudah sangat kami duga kuat itu telah terpenuhi unsur-unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ya. Kemudian terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual, terus adanya dugaan perampasan kemerdekaan, dan ini sedang kami pelajari, ya, kami sedang dalami, dan sesegera mungkin kami akan masukkan laporan polisi lagi. Jadi penambahan pasal ada lagi tadi sebenarnya, ya, kita mau lagi dipelajari lagi, ada lagi. Iya, jadi ada juga penyebaran data pribadi, ya. Yang lucunya, yang awalnya ada pagi-pagi Doktif sebarin itu, Doktif bangun tiba-tiba penuh dengan spam, ribuan WA masuk. Tiba-tiba Doktif dilaporkan nih ke Polda Metro dengan penyebaran juga data pribadi yang Doktif pasang di profil WhatsApp. Oke, SS di sini Doktif langsung ya tanya ke kamu nih, kalau pasti kamu lihat kan? Oke. Kamu melakukan Insta dari yang chatnya Doktif baca, ya, yang di situ terlihat jelas meskipun kamu tutupin. Ada cerita nih, beberapa orang yang bilang dia lupa untuk mencoret tapi dia hapus. Nah, selanjutnya dia coret tapi hanya setengah, jadi masih terlihat dengan jelas dan Doktif punya semuanya nomornya Doktif, ya. Tapi kamu melaporkan Doktif, kamu Instanya kamu, anggotanya, followernya ada 3 juta lebih. Doktif cuman pasang di profil WhatsApp, yang sebenarnya yang baca, yang tahu itu cuman kurang dari 500 orang. Nggak apple to apple nih. Kamu yang melaporkan Doktif penyebaran data pribadi yang cuma 500 orang, kamu menyebarkan di 3 juta lebih follower Insta. Oke. Jadi sekarang kamu melaporkan Doktif. Doktif yang sudah tidak ingin melaporkan masalah ini, Doktif akan melaporkan. Jadi kita sama nih, ya. Jadi kalau kamu tidak cabut, ya Doktif nggak akan cabut. Dan hukum di Indonesia itu Doktif yakin akan adil. Apakah efeknya sama? Apakah Doktif akan menerima hukuman yang sama seperti yang kamu lakukan? Hukumannya sama nggak kira-kira? 3 juta lebih yang tersebar dengan 500 orang yang ada di nomornya Doktif, ribuan spam yang masuk, apakah seimbang? Seperti itu. Doktif ini bukan tipe yang gampang tersulut emosi sebenarnya, guys. Dan kalian bisa membuktikan. Malah Doktif tersenyum. Kenapa? Masyarakat Indonesia tahu seperti apa karakter mereka sebenarnya. Gitu. Jadi nggak perlu kenapa dia takutin atau dihadapi dengan marah-marah. Nggak perlu. Doktif pun nggak takut karena semua yang Doktif tampilkan fakta. Jadi kalau kamu tidak cabut laporan kamu, Doktif tidak akan cabut. Dan kamu tahu ya, pasal yang Doktif berikan berlapis. Lumayan nih kalau kamu cabut, lumayan deh pasalnya 1 berkurang, ya kan? Dan gak lucu banget ya kalau misalnya Doktif masuk, Doktif kan pasang badan nih nanti buat resellernya. Nah, kita lihat seperti apa. Gak adil banget dong rasanya. Gak apa-apa, Doktif itu udah biasa. Mau tidur di atas batu udah biasa. Doktif ini aktivis di bencana. Doktif bisa nggak tidur 3 hari untuk membantu daerah bencana. Yang sebenarnya itu adalah foto-foto pribadi yang tidak pernah ingin Doktif sebarluaskan. Karena bisa kalian sulit untuk mendapatkan data Doktif pada saat bencana, terutama di Palu.
Donggala, Lombok. Kalian belum mendapatkan itu dan tolong jangan disebar. Karena Doktif nggak mau terkesan kayak Ria lah bantu orang, Ria tidak. Doktif itu dokter. Meskipun Doktif pengusaha tetap seorang dokter. Dan passion Doktif itu memang untuk membantu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tanya, banyak banget teman-teman pada saat di bencana nanya, kan dokter sudah di zona hijau, sudah zona nyaman, ngapain kesini? Ini resikonya tinggi, nggak balik guys. Bencananya resikonya tinggi, nggak balik. Kenapa? Ya inilah yang Doktif cari, jihad. Gitu. Dan sekarang Doktif jihad di dunia perskincarean, puting beliung di dunia skincare. Jadi kalau teman-teman bilang ini pasti gara-gara dokter ini nggak ada bencana, jadi akhirnya mencari begini. Enggak, alhamdulillah insya Allah nggak ada bencana lagi di Indonesia ya. Tapi mentalnya Doktif bukan mental seperti itu. Ya, mental Doktif pejuang jihad. Oke, terus mungkin ada pertanyaan? Dokter mau tanya, ini soal krim polosan tadi yang sempat dipermasalahkan sama SS dan teman-temannya. Apakah memang produk tersebut itu sudah didapatkan dengan mudahnya gitu? Apakah masih beredar produk tersebut atau memang produk tersebut sudah ditarik oleh BPOM dan juga sudah tidak ada izin edarnya lagi, jadi sehingga tidak dijualkan lagi ke? Produk polosan tidak pernah ada izin edar dari Badan POM. Jadi masih dijual bebas? Nah, untuk dijual bebas atau tidak yang kemarin iya kan Doktif masih dapat, dan stoknya pada saat itu beliau laporkan itu, reseller laporkan itu cukup banyak, jumlah pastinya Doktif lupa, tapi pada saat itu Doktif memohon dengan sangat untuk tidak disebar lagi, untuk tidak dijual kembali. Tapi mereka pasti dong yang namanya nggak dijual kembali karena tidak bisa dikembalikan juga ke pusat, ya. Jadi ya Doktif harus ganti gitu. Dengan Doktif ganti, yang penting kalian nggak rugi, tapi tolong dihancurkan saja. Tapi Doktif lihat kemarin itu ada beberapa yang masih dijual juga, mudah didapatkan di e-commerce kalau nggak salah ya, ada beberapa laporan juga, tapi Doktif nggak bisa menjawab karena Doktif belum melakukan pemesanan itu. Tapi yang jelas produk seperti ini ya, ini jelas melanggar aturan Badan POM. Ini wajib para influencer untuk edukasi, nggak ada larangan, nggak ada ya guys ya. Oke, ada lagi? Ya, oke. Dan ternyata dilaporkan nggak? Oke, baik. Terkait dengan tudingan itu ya. Jadi berdasarkan analisa sementara kami itu kami duga sebagai tindakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa itu sedang kami dalami dan kumpulkan bukti-buktinya, dan segera mungkin kami akan